Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semuanya. Sebelum saya mulai sebutan saya ini, saya akan perkenalkan dulu penasehat kami yang dari DPC. Yang sudah bergabung lama ada Pak Berman Sibajuta, tolong berdiri Pak. Kebetulan 2 bulan yang lalu kami sangat kehilangan karena penasehat utama kami di Dewan Pimpinan Cabang Kota Cimahi sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat Charles Sibajuta, sehingga untuk sekarang kami juga merasa lega karena kami sudah mendapatkan penasehat yang tidak kalah dengan Bapak Brigadir Jenderal Sibajuta. Dan di sini akan saya perkenalkan Bapak penasehat utama kita di DPD Cimahi, Bapak Berman Basariu. Silakan Pak Berman. Terima kasih Pak penasehat. Terima kasih dan selamat datang. Pertama saya ucapkan kepada rekan juang Pemuda Batak Bersatu Ketua DPC Sumedang. Terima kasih. Ketua DPC rekan juang kami Kabupaten Cianjur. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung. Terima kasih juga dan selamat datang kepada Bapak Anggota DPRD Kota Cimahi, Bapak Freddy Siagian. Yang kami hormati Bapak Musbida Kota Cimahi, yang diwakili oleh Pak Musbida ada Bapak Camat, ada Cimahi Selatan, ada Cimahi Tengah, ada Cimahi Utara yang mewakilinya, Bapak Kapolsek yang mewakilinya atau yang mewakilinya, demikian juga Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Selamat datang Sampurasun. Kepada teman-teman ormas senior kami ya yang sudah datang ke tempat ini, ada ormas dari teman Banser dari PAMI juga selamat datang. Pemuda Pancasila selamat datang. Adik-adik kami yang kami cintai dari GAMKI selamat datang. Dan teman-teman nasional yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan selamat datang di acara hari ini. Terlebih saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Panitia Pelantikan PAC di Kota Cimahi. Saya berterima kasih kepada Ketua Panitia dan jajaran yang sudah bekerja sehingga acara kita ini bisa berlangsung dengan baik. Saya tahu Bapak adalah latar belakang dari kampus, tapi itulah Pak, kita di lapangan di kampus itu ada berbeda sedikit. Ya, kalau di kampus kita bisa berdebat secara normatif sampai bisa luas sampai tinggi, tapi kalau di lapangan ya kan ya tanpa berdebat bisa juga selesai masalah. Kalau berdebat bisa juga
Jadi memang ilmu lapangan dengan ilmu teori itu tinggal kita memanage, ada seni-seninya. Dan saya lihat biar Bupati kampus selama ini sudah bisa menerapkan di lapangan sehingga bisa berlangsung acara kita ini sekarang dengan berlangsung dengan baik dan hikmat. Saya apresiasi, saya mengucapkan selamat atas kerja sama Ketua Panitia. Bisa berdekat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, perlu saya tegaskan, ya, santai aja ya. Jadi kalau kita lihat di sana ada dibuat selalu tadi saya dengar satu rasa, satu jiwa. Dalam maksudnya satu rasa, satu jiwa, satu rasa, satu jiwa. Tapi sampai di sana saya tadi nyampe sudah ada beda rasa. Baru nyampe di situ sudah beda rasa. Ya, kenapa? Saya lagi sibuk, merasa paling sibuk. Saya paling capek, merasa paling capek. Jadi apa itu satu rasa? Kalau kita lihat antara yang dicita-citakan dengan kenyataan satu rasa satu itu adalah perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit. Saya aja saat datang tadi misalkan capek sekali, merasa lebih capek. Nah, bagaimana satu rasa satu jiwa itu diwujudkan? Bisa nggak diwujudkan? Bisa. PBB dalam mewujudkan satu rasa satu jiwa itu, itulah melalui 4 tiang, 4 cara, 4 tahap. Tidak ada satu rasa satu jiwa yang bisa lahir tiba-tiba. Lalu yang 4 tahap itu, apa yang 4 tahap? Itu yang disebutkan solidaritas, kompak dulu, sering bersilaturahmi dulu, sering bertemu dulu, sehingga kompak sama pipare, ya, bisa bersama, jalan bersama. Dengan jalan bersama, sering bersama, ada kekompakan, muncullah namanya solidaritas. Kalau sudah ada solidaritas, kekompakan, kebersamaan, baru harus ada di situ namanya toleransi. Harus bisa saling menghargai, harus bisa saling menghormati. Jangan mau menang sendiri, jangan mau lebih hebat sendiri. Harus saling menghargai, menghormati, maka dapatlah namanya toleransi. Kalau sudah kompak, bisa saling menghargai, menghormati, ya bisa lah hidup berdampingan, ya bisa lah rukun, bisa lah duduk bersama, bisa lah bekerja sama. Itulah yang disebut rukun. Jadi satu-satu. Kalau sudah rukun hidup berdampingan, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih katakan lebih pantas. Kita semua sama-sama pantas, kita semua sama-sama hebat, kita semua sama, kalau dibilang sama-sama bodoh, tidak membeda-bedakan. Maka kalau dia untuk bergerak, kan tidak ada lagi yang lebih kaya, tidak ada lagi yang lebih miskin, tidak ada lagi, sudah sama. Sehingga terjadilah mengambil peran masing-masing. Kalau tadi lurus sama rendah, berdiri sama tinggi, kalau itu bisa kita jalankan, maka tercipta berat sama dipikul, ringan sama dijunjung. Itulah gotong royong. Kalau sudah itu mengkristal yang 4 pilar tadi, mengkristal dan bercahaya, muncullah yang namanya satu rasa, satu jiwa. Jadi tidak ada yang tiba-tiba itu mengkristal satu rasa, satu jiwa. Dari mana? Kamu belum mempunyai toleransi, kamu bilang satu rasa, satu jiwa. Tidak ada itu kosong. Kamu tidak bisa rukun dengan temanmu, tetanggamu, biar
Kamu biarkan orang tetanggamu menderita, saudaramu menderita, kamu menikmati enak-enaknya, omong kosong satu rasa satu jiwa. Kebetulan saya anggota Usurian sudah hampir 20 tahun. Saya jadi suka kalau teman-teman saya kalau berdebat di kampus juga atau berdebat di mana pun, saya tidak pernah bangga mengatakan luar negeri begini, saya nggak pernah. Selalu saya bilang Indonesia. Jadi kalau saya mengambil pendapat salah satu tokoh besar dunia, ya di Indonesia banyak. Ngapain kita memperlengkakan orang luar sana? Kalau kalian bilang lebih hebat apa kalian dari bapak saya tidak mau terima itu. Biar bapak saya menjadi contohnya, biar bapak saya itu benar lebih hebat bapak saya, karena itulah bapak saya. Tepuk tangan dulu. Jangan terlalu gampang kita hebat, lebih hebat orang luar. Apa hebatnya? Sementara di kita ini banyak yang hebat-hebat, tidak bisa kita hargai, yang kita hormati, tidak bisa kita pelihara. Apa hebatnya? Itu yang sering, itulah yang disebut nasionalisme. Nasionalisme itu tidak dimulai tiba-tiba, harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, naik sampai ke level atas. Jadi di sini ada tokoh dunia, ya, tokoh dunia, dan kebetulan tokoh dunia ini dari Indonesia, guru bangsa kita, mantan presiden Republik Indonesia yang keempat, Bapak Gus Dur, Kiai Haji Abdul Anwar, mengatakan begini. Ini yang saya tekankan. Tidak penting apapun agama atau suku. Saya ulangi. Tidak penting apapun agama atau suku. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agama atau suku. Tokoh yang lain tentu bisa menyembuhkan seperti itu. Kita di Indonesia pun. Jadi yang berikutnya sebagai penutup, kepada ketua PAC yang terlantik saya mengucapkan selamat bekerja, ya. Sebagai pengurus di mana organisasi manapun ada 4 yang perlu diingat, ya. Jadi kalau kita sebagai pengurus 4 ini tidak mau satu pun, jangan jadi pengurus, ya. Kalau jadi pengurus harus ada waktu, ya. Tidak ada waktu, ada tenaga sumbangkan, tidak bisa tenaga sumbangkan, pikiran, tidak bisa pikiran, ya mungkin ada materi. Jangan semua tidak ada, ya jangan jadi pengurus. Ditanya, kan kita bertemu, kan ada waktu saya, aduh bagaimana permasalahan ini susah, aduh nggak ngerti, aduh perlu kita kayak ini, nggak ada uang, kita jadi pengurus. Jadi ada, jadi harus saling, itu namanya gotong royong itu, ada yang memberikan pikiran, ada yang memberikan waktu, ada yang memberikan tenaga, ada yang memberikan, karena kita ini kan butuh dana, memberikan dana, jadi sama-sama berjalan berbarengan. Kalau pengurus lagi, kalau masuk organisasi pengurus 4 itu harus minimal 1 harus bisa, 1, nggak usah 4, ya kan, 1. Jangan semua nggak ada, ya kan itu pengurus kan gitu kan. Cuma seragam mau, kalau ada acara tampil gini, tapi nggak ada waktu lain. Kalau kedua lebih berat lagi, itu harus kita sadari. Ada nomor 5-nya kalau kedua, apa? Korban perasaan. Jadi jangan mau kedua kalau nggak mau jadi korban perasaan, nanti bisa lebih korban perasaan lagi nanti yang di bawah. Jadi sebagai kedua saya ingatkan, dia korban perasaan itu berjuang lebih besar dan bijaksana. Itu namanya korban perasaan. Jadi lebih bagus kita mengalah, ya. Jadi ada pepatah Batak, maaf ya, Pak ya. Ada pepatah orang Batak. Talu malah rombongan, monang merawas.
ini. Pesan terakhir yang saya tekankan terutama sama pemuda Batak Bersatu, warga suku Batak, ya, organisasi ini adalah organisasi sosial kemanusiaan yang sangat jauh dari arogansi dan pluralisme. Tidak ada. Di Cimahi kita selalu melakukan yang namanya kegiatan sosial kemanusiaan. Terakhir kita di Sumedang, saya laporkan Bapak Pimpinan kami Camat dan Kapolsek yang terakhir, kita terakhir yang terjadi bencana alam di Cimuncang Kabupaten Sumedang. Pemuda Batak Bersatu 10 hari di sana berjibaku sampai semua ditemukan korban-korban longsornya. Kita juga memberikan bantuan ke pengungsi-pengungsi yang ada, bahkan serikandi kita mengambil peran masak makanan di dapur. Sebenarnya Indonesia itu indah karena dari dulu kita kebersamaan itu, ya. Jadi itu yang katakan. Jadi tidak ada yang lain-lain selain sosial kemanusiaan, ya. Dan ingat, Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi yang bermartabat, yang punya harga diri, yang tidak sembarangan. Jadi untuk orang-orang tua kami penasehat, ya, di sini saya sebagai ketua. Kalau saya sebagai ketua di Bukit Cimahi, saya yakinkan, ya, Pemuda Batak Bersatu tidak akan melenceng dari perbuatan sosial kemanusiaan. Kami, Pak penasehat kami, sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat orang Batak. Sangat. Kalau ada di antara baju-baju merah ini yang bertindak menurunkan harkat martabat orang Batak, jawab. Kalau ada di antara baju-baju merah ini yang bertindak hanya untuk menentukan kelompok individu, mengorbankan harkat dan martabat orang, laporkan organisasi, kami akan tindak. Terakhir, pesan kepada ketua PAC yang bertiga, tolong, ya, dijalin silaturahmi dengan ormas-ormas kita, senior-senior kita, terutama musbida yang ada di tempat kita. Dialah bapak kita, dia bapak kita. Kalau ada sesuatu mengadu, ya, kita mengadu, kita berkonsultasi, kita apa jalan keluar. Karena mereka adalah yang ditugaskan oleh negara untuk bagaimana menjalankan tugas negara di tempat kita. Jadi mereka lah bapak kita. Jadi bantu untuk membantu keamanan di kita. Itu untuk polos. Jangan sampai ada baju merah justru menambah beban bapak-bapak kita ini, membebani keamanan di kita. Kita harus membantu memberikan solusi. Kita harus membantu camat-camat kita untuk membantu bagaimana meningkatkan kesejahteraan Kota Cimahi, mensukseskan program-program pemerintah. Kita dukung, kita bantu. Kalau ada pemikiran kita nanti, yang penting program yang ada bantu dulu, berjalan dulu. Seperti itu, ya. Nah, terakhir sebagai penutup, jangan tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang sudah kamu berikan untuk negaramu. Jangan kamu tanyakan apa yang Kota Cimahi berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang sudah kamu berikan untuk Kota Cimahi. Jangan tanyakan apa yang suku Batak berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang sudah kamu buat untuk sukumu. Jangan tanyakan apa yang beliau berikan kepada kamu, tapi tanyakanlah apa yang sudah
untuk PBB.